di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20% anggaran itu dari APBN maksudnya seharusnya adalah untuk fungsi pendidikan. Kita juga tidak boleh lupa bahwa ada yang kemudian judicial review minta bahwa dari 20% itu haruslah termasuk di dalamnya gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin ngobrol soal kenapa sih kok kayaknya anggaran pendidikan kita nggak cukup terus ya. Padahal kan sudah ada amanatnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20% anggaran itu dari APBN maksudnya seharusnya adalah untuk fungsi pendidikan. Kita juga tidak boleh lupa bahwa ada yang kemudian judicial review minta bahwa dari 20% itu haruslah termasuk di dalamnya gaji. Ketika kita bicara soal gaji, maka tentu yang jadi lebih besar ya, tenaga pendidikan dan dosen, guru adalah komponen yang kita perlukan jumlahnya sangat besar. Kalau dimasukkan dalam 20% itu pasti akan mengurangi porsi bagi bagian-bagian yang lain. Sebetulnya sayang ya kalau tidak di judicial review, tentu sebagai bagian dari tadi gaji tunjangan itu sudah harus sebagai aparatur, pasti dia harusnya sudah otomatis masuk. Nah, kita melihat bahwa asumsinya kalau 20% di APBN, 20% di APBD, mestinya semua masuk dong. Tapi ternyata ada satu sudut pandang yang kita juga harus pahami, pemerintah daerah tidak sepenuhnya 20% itu dialokasikan oleh pemerintah daerah. Biasanya mereka akan menunggu berapa banyak sih transfer dari pusat ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus, dana alokasi umum dalam bidang pendidikan totalnya kepada mereka. Apakah itu pemerintah kota, pemerintah kabupaten, maupun juga pemerintah provinsi. Karena kewenangan pengelolaan PAUD, kemudian SD, SMP itu adanya di kota kabupaten, kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB itu adanya di provinsi. Nah, ini ada hal yang menarik. Jadi memang mereka menunggu supaya dipenuhi dulu kira-kira asumsinya. Pembahasan di DPR itu Oktober sudah harus selesai pembahasan APBN tahun berikutnya. Misalnya sekarang 2021, Oktober 2021 harus sudah selesai pembahasan untuk APBN 2022. Saat ini nih, ketika video ini dibuat, kita sedang di akhir Mei. Nanti di awal Juni itu sudah akan mulai banyak pembahasan pendahuluan APBN 2021 karena sudah ada paparan pemerintah tentang rencananya di 2022 akan seperti apa dan lain sebagainya. Nanti pembahasan itu dari sekitar Juni sampai Oktober sampai Agustus itu pembicaraan pendahuluan. Kemudian nanti Agustus Presiden setiap tanggal 16 Agustus akan menyampaikan nota keuangan APBN tahun berikutnya. Jadi kalau 16 Agustus 2021 ini akan dibacakan nota keuangan APBN 2022 dan kemudian akan dibahas di DPR sampai nanti Oktober 2021 untuk APBN 2022-nya. Nah, biasanya pemerintah daerah kan nunggu kira-kira dapatnya berapa yang dikirimkan ke daerah-daerah ya, karena kan ada kebijakan transfer ke daerah. Nah, ketika bicara transfer ke daerah, ada dana desa, ada banyak alokasi. Nah, itu yang kemudian baru dilihat sisanya digenapkan sehingga seolah-olah 20%-nya memang punya daerah. Nggak semua daerah kayak gitu sih, tapi tidak banyak daerah yang mencukupi kebutuhan anggaran pendidikannya dari dana di daerah mereka sendiri, tidak mengandalkan dari pusat. Jadi pusat itu cuma tambahannya. Nah, tentu dengan begini kita akan melihat perkembangan yang harusnya bisa pesat, pendidikan yang sudah diserahkan menjadi urusan wajib di daerah itu bisa diselesaikan di daerah masing-masing, sehingga diharapkan kualitas pendidikan di daerah juga jadi lebih bagus ya. Hanya memang jadi PR nih ke depan. PR-nya adalah bagaimana kemudian kita membangunkan kesadaran di pemerintah daerah, kesiapan keuangannya, karena ada asumsi pemerintah pusat kan sudah dikasih ke daerah, mestinya daerah tinggal menjalankan dong, sementara kata daerah ini nggak cukup, jadi nggak ketemu. Memang akhirnya kebijakan-kebijakan itu harus betul-betul dicermati dan
bagaimana kita memberikan porsi yang memadai, bagaimana pengelolaan anggaran yang terbatas itu bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dan kita berharap karena peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu pasti bakalan jadi peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mengharapkan pemerintah pusat maksudnya memberikan banyak bantuan, ya memang nggak akan selalu bisa demikian, nggak akan pernah cukup. Nah, makanya kemudian proporsi ini menjadi satu hal yang harus disadari bersama. Ini PR besar kita semua untuk menyelesaikan. Dan kemudian kita berpikir bahwa dana itu memang selain nanti kemudian ada alokasi anggarannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita tidak boleh lupa bahwa 20% di APBN itu tidak semua ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekitar 89 triliunnya memang betul ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 55 triliunnya ada di fungsi pendidikan di Kementerian Agama. Terus sisanya kemana dari 500 itu? Ada di sekitar 19 kementerian dan lembaga yang punya anggaran untuk fungsi pendidikan. Bagaimana mengontrolnya, bagaimana memastikan sinerginya, bagaimana lintas kewenangannya, itu menjadi satu PR tersendiri untuk memastikan kualitas pendidikan kita lebih baik lagi. Jadi 20% bukan sekedar angka yang kemudian teorinya harusnya bisa selesai semua. Ternyata ada implementasi yang harus diatasi oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan ini kita bisa sama-sama mendorong pemerintah daerah kita lebih concern, pemerintah pusat kita punya kebijakan yang lebih baik, sehingga kualitas pendidikan kita juga menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.